Hai semua, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Sohani dengan NIM C1CN023045 dari kelas R11, Prodi S1 Akuntansi, dengan mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi dengan judul Pengertian KUP, Hak dan Kewajiban dari Wajib Pajak, dan Fiskus, NPWP, dan NPPKP. Baiklah, ke bagian yang pertama yaitu pengertian KUP. KUP merupakan singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. KUP adalah hukum formal yang berisi peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara yang meliputi tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Beberapa undang-undang KPU yang telah mengalami perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahannya yaitu yang pertama, dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perubahan yang kedua yaitu dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Perubahan yang ketiga yaitu dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan yang keempat yaitu dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2009. Dalam pembahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, akan dijumpai seperti pengertian-pengertian ataupun istilah-istilah yang sudah baku. Pengertian-pengertian ataupun istilah-istilah tersebut antara lain yang pertama, pajak, yaitu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, badan adalah sekumpulan orang ataupun modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi lainnya. Keempat, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Yang kelima, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila mana pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keenam, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang ketujuh, pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, ataupun dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedelapan, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Yang kesembilan, kredit pajak atau untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok wajib pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak ataupun kurang dibayar.
ditambah dengan pajak yang dipotong ataupun dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dan dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Yang ke-10, kredit pajak adalah pajak pertambahan nilai atau pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian atau pendahuluan kelebihan pajak setelah dikuranginya dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Yang ke-11, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, ataupun bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-12, bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, atau bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Yang ke-13, pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ke-14, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-15, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk juga penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hak wajib pajak, di antaranya yaitu yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk yaitu meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapatkan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang keempat, hak melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 tahun surat pemberitahuan masa. Yang kelima, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ataupun dengan cara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang keenam, hak membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum adanya melakukan tindakan pemeriksaan. Yang ketujuh, hak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedelapan yaitu hak memperoleh pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlangsungan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Yang kedelapan, hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kesembilan, hak-hak wajib pajak lainnya itu terdiri atas, yaitu ada hak kerahasiaan, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB, hak untuk pembebasan pajak, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, dan yang terakhir hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu kewajiban daripada wajib pajak. Kewajibannya terdiri atas yang pertama, kewajiban dalam hal mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Yang ketiga, kewajiban mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang keempat, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan uang selain rupiah yang telah diizinkan. Yang kelima, kewajiban membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara. Yang keenam, kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Yang ketujuh, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak. Yang kedelapan, kewajiban dalam hal diperiksa. Yang kesembilan, kewajiban memberi data. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan mengenai hak-hak dari Fiskus. Hak Fiskus yaitu yang pertama, menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau nomor pokok wajib pajak serta melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP Fiskus secara jabatan. Yang kedua, membuat dan menerbitkan surat tagihan pajak atau STP. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, melaksanakan dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, membuat dan menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Kewajiban daripada Fiskus, yaitu yang pertama, kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak atau masyarakat. Yang kedua, kewajiban merahasiakan data wajib pajak. Yang ketiga, kewajiban menerbitkan surat keputusan. Yang keempat, kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kelima, kewajiban menerbitkan surat tagihan pajak. Yang keenam, kewajiban mengangkat pejabat. Yang ketujuh, kewajiban melakukan pemeriksaan aset. Baiklah, kita masuki ke bagian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal ataupun identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP sendiri yaitu yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga yaitu pencantuman NPWP. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang telah dimilikinya atau NPWP. Selanjutnya yaitu pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak. Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Yang persyaratan objektif yaitu adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Ke bagian selanjutnya yaitu jangka waktu pendaftaran NPWP. Yang pertama, bagi wajib pajak atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak.
wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya. Sanksi yang didapatkan dari melanggar NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau menyalahgunakan dan menggunakan tanpa haknya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama yaitu 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang telah dijatuhkan. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. B. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. C. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. D. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. E. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan pemisahan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. F. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daripada suaminya. Bagian selanjutnya yaitu penghapusan NPWP. Selanjutnya yaitu penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi kantor pajak. Udah, anjir. Yang selanjutnya yaitu NPPKP. NPPKP adalah singkatan dari Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan PKP. NPPKP ini lebih menitikberatkan pada identitas wajib pajak perorangan ataupun badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai 1984 yaitu yang pertama, memilih sebagai pengusaha kena pajak. Kedua, tidak memilih sebagai pengusaha kena pajak tetapi sampai dengan 1 bulan dalam 1 tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak telah melampaui batasan yang telah ditentukan sebagai pengusaha kecil, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lama akhir bulan berikutnya.
Selanjutnya yaitu fungsi pengukuhan NPPKP. Yang satu sebagai identitas PKP yang bersangkutan, kedua melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ketiga pengawasan administrasi perpajakan. Tempat pengukuhan PKP yaitu yang pertama kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua, kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha wajib pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja kantor pelayanan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pencabutan PKP yaitu Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal yang A. PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. B. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran atau jumlah penerimaan bruto untuk 1 tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. C. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. D. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Atas permohonan wajib pajak untuk melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, maka Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama yaitu 1 bulan setelah jangka waktu 6 bulan sejak terakhir. Yang selanjutnya yaitu sanksi dari PKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 6 bulan dan paling lamanya yaitu 6 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak yaitu 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat daripada 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani masa pidana penjara yang telah dijatuhkan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan hak pengusaha kena pajak dalam hal mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang telah dilakukan. Baiklah, kita telah tiba di bagian kesimpulan. Kesimpulan daripada materi pada hari ini yaitu KUP adalah hukum formal yang berisi peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 1983 Nomor 6 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Badan atau petugas yang memiliki tugas atau wewenang untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran wajib pajak disebut dengan aparatur pajak atau kerap disebut dengan sebutan fiskus atau pemerintah. Wajib pajak dan fiskus tentunya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dari wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali, serta yang lain-lain. Kewajiban wajib pajak diantaranya kewajiban dalam hal mendaftarkan diri, kewajiban melaporkan usahanya pada kantor DJP, dan lain-lain. Hak fiskus diantaranya hak dalam hal menerbitkan NPWP, hak menerbitkan STP, hak dalam hal melakukan pemeriksaan atau penyegelan, dan lain-lain. Kewajiban daripada fiskus diantaranya melakukan penyuluhan kepada wajib pajak, merahasiakan data wajib pajak, dan menerbitkan SKP, serta yang lainnya. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri dari wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Sedangkan NPPKP atau nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas bagi pengusaha kena pajak yang telah disematkan kepada pengusaha saat sudah dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP melalui surat pengukuhan PKP yang mana juga tertera identitas dari wajib pajak lainnya seperti misalnya nama, NPWP, KLU, status, usaha, dan kewajiban pajaknya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.